Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Sakira Fiwardani dari kelas 10-9 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi selama di semester 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar yang terdiri atas batuan dan bentuk dan proses perubahan bentuk dari permukaan bumi, mengkaji lapisan, penyusun, dan pengaruhnya. Lapisan litosfer yaitu kerak bumi, selimut bumi, inti bumi luar, dan inti bumi dalam. Litosfer terdiri atas dua lapisan, yaitu sial dan sima. Yang pertama lapisan sial memiliki unsur silikon dan aluminium oksida. Yang kedua memiliki sifat padat, ketebalannya 35 km, dan terdiri dari kerak benua dan samudra. Yang kedua adalah lapisan sima, memiliki unsur silikon oksida dan magnesium, memiliki sifat elastis, ketebalannya 65 km, terletak di bawah lapisan sial. Yang ketiga ada penyusun litosfer. Penyusun litosfer ada 3, yaitu yang pertama batuan beku, terbentuk dari magma beku, bersifat homogen, kompak, tidak ada lapisan. Contohnya basalt, obsidian, andesit. Yang kedua batuan sedimen, terbentuk dari endapan pecahan atau butiran batu yang melapuk. Contohnya breksi, konglomerat, dan pasir. Yang ketiga ada batuan metamorf, terbentuk dari batuan asli yang mengalami perubahan atau metamorfosis. Contohnya marmer, kuarsit, dan gensit. Materi yang kedua yaitu ada tenaga geologi. Tenaga geologi adalah bentuk bumi bagian luar memiliki bentuk yang bermacam-macam. Contohnya yaitu dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan lembah. Tenaga geologi dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Yang pertama ada tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen dibagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seismisme. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang bergerak atas bawah atau kiri kanan, menyebabkan terjadinya perubahan permukaan bumi, bentuk, dan lokasi. Macam-macam tektonisme yaitu gerak epirogenesa, gerak orogenesa, lalu batas lempengnya ada divergen, konvergen, dan sesar. Yang kedua ada vulkanisme. Vulkanisme adalah tenaga yang disebabkan karena pergerakan magma, mempengaruhi aktivitas gunung api, dan terdapat 2 gerakan vulkanisme. Yang pertama ada erupsi magma dan ekstruksi magma. Erupsi magma adalah pergerakan magma yang terjadi di dalam bumi. Gerakannya menyisip di lapis-lapisan dan memotong lapisan bumi, menghasilkan mineral dan bahan tambang. Lalu yang kedua ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah pergerakan magma yang sampai ke permukaan bumi, membawa kandungan material, lava, lahar, dan elvatam, lalu menyemburkan tanah. Yang ketiga ada seismisme. Seismisme adalah getaran karena lempeng yang disebabkan tenaga dari dalam bumi. Nama lain dari seismisme adalah gempa bumi, dan jenis-jenis seismisme adalah gempa tektonik, dikarenakan pergerakan lempeng secara mendadak, dan gempa vulkanik, gempa yang disebabkan oleh pergerakan magma atau erupsi gunung berapi. Selanjutnya ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Tenaga eksogen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan adalah kejadian yang menyebabkan batuan menjadi hancur. Tenaga dari pelapukan yaitu udara, suhu, air, dan makhluk hidup. Macam-macam pelapukan yaitu disebabkan karena suhu, yaitu pelapukan mekanisme. Yang kedua, pelapukan kimiawi disebabkan oleh proses kimia. Lalu pelapukan biologis adalah yang disebabkan karena makhluk hidup. Yang kedua ada erosi. Erosi adalah proses pengikisan lapisan batuan. Penyebabnya ada angin, air, dan gletser. Erosi air adalah yang disebabkan oleh air. Contohnya oleh air hujan, air sungai, dan air laut. Lalu erosi yang kedua ada erosi angin. Erosi angin disebabkan oleh tenaga angin. Nama lainnya adalah deflasi. Yang ketiga ada erosi gletser. Erosi gletser disebabkan oleh pergerakan gletser atau lapisan es di kutub. Lalu yang ketiga ada sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan batuan atau material dan erosi. Nama lainnya adalah endapan. Macam-macam sedimentasi yaitu sedimen fluvial, endapan karena terbawa erosi arus sungai. Lalu yang kedua ada aeroid, terbawa oleh angin. Lalu yang tiga ada sedimen marin, sedimen yang disebabkan oleh terbawa gelombang air laut.
Yang keempat ada mass wasting. Mass wasting, proses pergerakan tanah dalam jumlah besar karena adanya gravitasi. Contoh gerakannya yaitu tanah amblas, tanah mengalir, tanah longsor, tanah nendat, dan lumpur mengalir. Materi selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang ada di sekitar bumi, sebagai pelindung dari radiasi matahari dan benda angkasa. Kandungan dari atmosfer adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, klorofluorkarbon, xenon, dan metana. Lapisan-lapisan atmosfer yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya ada cuaca dan iklim. Pengertiannya yaitu cuaca adalah kondisi udara pada suatu wilayah dengan lingkup kecil dan terjadi singkat, memiliki rata-rata cuaca pada wilayah. Lalu iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada wilayah luas dan dalam waktu yang lama, memiliki sifat tetap. Unsur-unsurnya yaitu cahaya matahari, suhu, tekanan udara, angin, kelembapan udara, awan, dan curah hujan. Klasifikasi iklim yaitu iklim matahari, iklim Junghun, iklim Ferguson. Materi selanjutnya adalah awan. Awan adalah sekumpulan uap air yang mengembun di atmosfer, suatu massa yang berisikan tetesan air atau kristal es yang memiliki macam berdasar ketinggian dan bentuk. Lalu bentuk dasarnya ada 3, yaitu cirrus, cumulus, dan stratus. Cirrus berbentuk seperti serat, cumulus berbentuk seperti tumpukan, stratus adalah lembaran atau lapisan. Jenis-jenisnya yaitu lapisan tinggi berjarak 7 hingga 13 km. Yang tinggi ada 3 yaitu cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Cirrus terdiri dari kristal es berbentuk seperti benang atau bulu. Cirrostratus, awan transparan terdiri dari kristal es, penyebabnya adanya lingkaran matahari atau bulan. Lalu cirrocumulus berbentuk bulu halus, awan kecil atau serpihan. Lalu yang kedua ada awan tengah, jaraknya 2 hingga 7 km. Contohnya ada altocumulus dan altostratus. Altocumulus berbentuk kumpulan awan berwarna abu-abu, lalu seakan beratur bentuknya. Altostratus berbentuk lapisan awan berwarna abu pekat, kadang buram, penyebabnya ada gerimis. Lalu awan rendah. Awan rendah yaitu stratocumulus dan stratus. Stratocumulus berwarna abu-abu, berbentuk seperti baris panjang. Lalu yang stratus, warna abu-abu merata, penyebabnya kabut. Materi selanjutnya yaitu hidrologi. Hidrologi lapisan laut seluruh bentuk air yang ada di bumi, seluruh air dengan lokasi yang ada di bumi. Siklus hidrologi yaitu sirkulasi air, perjalanan air di bumi, perubahan bentuk dan lokasi air. Tahapan-tahapannya yaitu evaporasi, penguapan air langsung oleh matahari terjadi di sungai, danau, dan laut. Transpirasi, penguapan air pada tumbuhan melalui stomata. Lalu evapotranspirasi, gabungan antara evaporasi dan transpirasi, atau penguapan secara langsung dan dari tumbuhan. Kondensasi yaitu proses pengembunan perubahan uap air menjadi awan. Lalu adveksi adalah awan bergerak dengan tiupan angin. Lalu presipitasi yaitu proses terjadinya hujan. Lalu runoff, aliran air hujan yang ada di permukaan bumi. Lalu infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Dan perkolasi, pergerakan air di dalam tanah secara vertikal atau horizontal.